Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus putra Allah yang maha kuasa, sebagai manusia juga tentu, mengalami percobaan selama 40 hari dari iblis. Sebenarnya Yesus dibimbing Roh Kudus ke padang gurun untuk menyiapkan diri tampil mewartakan kerajaan Allah, untuk semacam retret 40 hari. Tetapi di situ datanglah iblis, dicobai dalam 3 macam percobaan, dalam 3 tingkatan percobaan. Untuk apa itu? Untuk menggagalkan rencana Allah yang menyelamatkan orang-orang, dan iblis tak lagi berkuasa. Percobaan pertama ialah makanan. Saat Yesus begitu lapar, sudah lapar sekali, begitu butuh makanan, datanglah iblis. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi memang sangat lapar, siapa tidak suka makan ya? Tapi jawab Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari materi saja, tidak hanya kebutuhan kepuasan badani saja, ada kebutuhan lain. Pencobaan kedua, soal kuasa. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, menunjukkan kemegahan kerajaan dunia segalanya. Dan iblis mengatakan, kalau engkau mau menyembah aku, semua ini jadi milikmu. Lagi-lagi Yesus mengatakan ada tertulis, dia menunjuk sabda Tuhan yang sudah ada, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dia saja yang harus kau sembah. Pencobaan ketiga, soal kemuliaan, soal hormat, soal dikagumi. Ini juga kebutuhan manusia ini. Dari puncak bait Allah, setan mengatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan menatang engkau, takkan luka apa-apapun. Tapi Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tahu Yesus disembah, dihormati, dan butuh juga hormat ini, dikagumi ini. Ibarat tukang sulap yang membuat semacam mukjizat, orang bertepuk, kagum. Dari segi inilah masuk setan. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga macam jenis percobaan ini, soal makanan, kebutuhan badani, kepuasan jasmani, disinilah juga bagian pergulatan manusia di dunia ini, mencari. Memang butuh juga, tidak ada salahnya itu, tidak ada salahnya. Tetapi dalam mencapai ini bermainlah setan, karena setan tahu orang suka bisa rakus, bisa memakai cara-cara yang tidak benar, asal puas, asal senang. Dan inilah satu pergulatan, kesenangan, kepuasan, tapi serentak pergulatan manusia di dunia. Soal kebutuhan jasmani, soal kepuasan badani. Kita tahu kan inilah orang terjadi di negara kita. Demi ini orang sering memakai kedudukannya yang membuat sengsara orang. Sering terjadi pelecehan untuk kepuasan badani jasmani. Yang kedua, soal kuasa. Dalam sejarah manusia, permainan kuasa luar biasa hebatnya, yang bisa menakutkan. Ingat Herodes ya, Herodes.
Ketika dia dengar ada bayi yang baru lahir akan menjadi raja Mesias, dia pikir itu mengganti dirinya. Padahal dia luar biasa haus kuasa. Istrinya yang mencoba menegur dia bunuh. Anak kandungnya dia bunuh. Dan anak-anak yang diduga lahir antara 0 sampai 2 tahun diperintahkan serdadunya membunuh semua anak laki-laki yang berumur 0 sampai 2 tahun. Sampai anak-anak yang sedang di pangku ibunya ditarik dan dibunuh. Itulah kejamnya Herodes yang gila kuasa, yang mempermainkan kuasa. Kita pernah dengar Hitler di Jerman yang membantai Yahudi, dianggap ini merusak ras asli Jerman. Yahudi menguasai nanti, asal Yahudi dikumpul dan dibunuh, digas di ruangan-ruangan untuk menghabiskan Yahudi sampai 5 juta. Dan sekarang saat ini juga, hari ini juga Rusia, Ukraina, kita dengar itu. Ukraina itu negara kecil berbatas Rusia, dan Ukraina mau menyatu dengan NATO. NATO itu persatuan bangsa-bangsa Eropa, didukung Amerika, Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Norwegia dan seterusnya kuat. Maka dia pikir nanti menyatu ini dengan yang kuat itu, kami nanti jadi diganggu. Itu pikiran-pikiran dari Rusia Putin, dan apa yang terjadi? Langsung serang. Berseru-seru dari sana rakyat. Paus juga ikut gelisah. Banyak orang Katolik di Ukraina. Jadi permainan kuasa. Dan permainan kuasa ini sebenarnya tidak hanya di tingkat tinggi, tidak hanya pejabat, sampai ke bawah ini kuasa ini. Pernah dengar itu? Mungkin sering. Seorang guru, dosen yang marah bisa mengatakan, kau tahu, di ujung pena ini nasibmu. Itulah kuasa. Di ujung pena ini nasibmu, supaya kau tahu. Bisa guru ke murid, bisa pimpinan ke bawahan, bahkan bisa di keluarga memainkan kuasa. Kita ada yang kesal anak-anaknya nakal-nakal, mainkan kuasa, memukul, menghukum. Tak hanya karena anak, bisa jadi ini dari suami ke istri, ada juga dari istri ke suami. Artinya si suami tak bisa bergerak karena kuasa istri. Jadi kuasa pada dasarnya tidak salah, perlu kuasa. Jokowi perlu kuasa untuk memerintah, tetapi kuasa yang disalahgunakan, yang tak wajar, benar merusak orang, merusak diri sendiri. Inilah yang mau dimainkan setan pada Yesus. Yang ketiga adalah soal hormat. Kita semua ingin dihormati, wajar itu, manusiawi itu. Ingin dihormati, ingin diperhatikan, manusiawi itu. Tetapi keinginan yang tak teratur, yang egoisme, menjadi ingin hanya dihormati saja, apa yang dibuat hanya supaya dihormati orang, inilah berbahaya. Kenapa? Ditutup kebutuhan lain, ditutup perhatian yang ikhlas, yang jujur untuk melayani, hanya demi kehormatannya. Kalau memberikan pun sesuatu, misalnya orang tipe ini memberikan sesuatu hanya pada dihormati. Pernah di suatu tempat, ya, bukan di sini, ya, yang selalu menyumbang biasa, dipuji orang dia. Suatu saat lupa lapor hanger mengumumkan bantuannya bulan itu. Ketika penyumbangnya ini ditamat temannya, kok bapak tak menyumbang lagi, ya? Sudah beberapa lama. Untuk menyumbang, tak tahu berterima kasih. Karena tidak diumumkan, hanya karena merasa tak dihormati. Memberi hormat, perhatian butuh, wajar, perlu. Tetapi mulai gila hormat, itulah nilai terakhir menutup batin, menutup hatinya,
menutup hati yang baik, menutup hati yang tulus untuk orang lain, yang justru perintah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dicobai dalam 3 hal ini, yang justru kebutuhan kepuasan setiap manusia serentak perjuangan setiap manusia. Dalam 40 hari puasa, Yesus merasa kesakitan, menderita dia. Artinya apa? Yesus hadir selalu dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengalami percobaan kesulitan dalam hal ini, kita dicobai supaya mengambil walaupun bukan cara benar. Kita ingat, jangan pernah kita kalah. Jangan pernah karena itu tutup hal yang lebih indah, nilai yang lebih mahal lagi, yang justru ialah kerajaan Allah, kebaikan hati, ketulusan hati yang datang dari Tuhan, yang mau kita hidupi dan laksanakan. Itu nilai yang tinggi. Kita butuh segala yang dikatakan tadi, kita butuh itu, tapi jangan kita ditutup itu. Bukan itu nilai yang tertinggi. Kita justru membuat itu jadi sarana, jadi jalan untuk yang lebih tinggi, untuk melayani saudara-saudari kita sejauh mungkin. Pada bacaan pertama, Musa mengingatkan rakyatnya betapa Allah hadir dalam perjalanan hidup mereka waktu sulit di Mesir dan sampai ke Israel. Artinya, waktu perjuangan, pergulatan, waktu kesepian, waktu kegembiraan, Allah hadir. Itulah maksud Musa. Inilah juga bacaan hari ini mengingatkan kita. Dalam pencobaan hidup kita, Allah hadir. Allah hadir bersama kita. Allah justru mengalami sudah sebelum kita alami. Artinya apa? Kita bisa tidak pernah kalah kepada percobaan yang kita alami. Pada kalimat terakhir dikatakan dalam Injil, iblis mundur karena kalah untuk datang pada waktu yang baik. Menarik ini. Apa maksudnya waktu yang baik ini? Dia kalah dari Yesus, dia akan datang lagi selalu ke orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi kalau benar kita asah kekuatan kita, iman kita, berpegang kepada kebenaran iman kita, kita takkan pernah kalah. Kalau benar Yesus yang hadir itu, kita temani, kita biarkan diri kita untuk disertai Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.